Shalom saudara, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema tentang tanggung jawab iman dalam melaksanakan tanggung jawab dari Tuhan. Pembacaan akan saya bacakan dari Yosua 1 ayat yang ke-9 demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara, saya akan mulai dengan satu kalimat yang menurut saya sangat menarik, bahwa berkat Tuhan itu diberikan sejauh mana kita mau melakukan tanggung jawab terhadap berkat itu. Ketika Musa selesai dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, Yosua dipersiapkan untuk menggantikan Musa. Ia seorang yang memang sudah diperlengkapi dan dipersiapkan jauh-jauh hari, tetapi secara pribadi tentu Yosua juga mengalami kegalauan, kekhawatiran, mungkin ketakutan untuk menggantikan seorang tokoh sebesar Musa yang sangat sukses, yang sangat disegani, yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Kekhawatiran-kekhawatiran ini dirasakan oleh Yosua, dialami oleh Yosua karena dia akan memimpin satu bangsa yang cukup besar dan menuju ke tanah perjanjian yang diarahkan oleh Tuhan. Nah saudara, dalam kehidupan kita ada begitu banyak juga kekhawatiran, mungkin ketakutan-ketakutan, tekanan atas tuntutan yang kita hadapi. Tapi bagaimana Allah mempersiapkan Yosua sehingga dia dimampukan untuk melakukan tanggung jawab besar ini. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kata kuatkan dan teguhkan hatimu ini bukanlah pemberian Tuhan, bukan datang dari surga kepada Yosua. Kata kuatkan dan teguhkan hatimu itu justru harus muncul dari dalam hati Yosua, dalam diri Yosua. Itu dimunculkan dan bisa muncul karena pandangan Yosua harus terarah kepada Allah. Ada rasa percaya, ada iman yang bertumbuh karena percaya betul Allah ada di sana. Kuatkan dan teguhkan hatimu adalah sebuah hasil dari pengelolaan diri ketika datang kepada Allah dan ketika memandang Allah. Jadi, mengapa Allah ingin Yosua menumbuhkan rasa kuat dan teguh ini? Karena dia akan menghadapi banyak hal yang juga tidak menyenangkan, yang juga begitu berat. Kalau saja Yosua hanya ikut-ikutan pola kepemimpinan, hanya ikut-ikutan dalam pengambil keputusan, maka dia mungkin tidak akan cukup siap ketika menghadapi begitu banyak hantaman sebagai seorang pemimpin. Ini harus muncul sebuah kualitas pribadi, kekuatan dan keteguhan yang muncul dari dirinya sendiri karena rasa percaya. Sehingga apapun yang menimpanya, apapun yang dia alami dalam kepemimpinan, menggantikan Musa ini, dia menjadi kuat sebagai seorang pribadi. Saudara, ketakutan apa yang paling besar dalam kehidupan kita? Kekhawatiran apa yang kita alami? Tuhan bilang, munculkan kekuatanmu, munculkan keteguhan hatimu, karena engkau melihat ke arah Tuhan, karena engkau memandang Allah. Karena kita percaya Allah selalu ada. Allah bisa diandalkan, maka kita percaya. Tuhan izinkan banyak masalah justru untuk menolong kita bangkit kembali, bangun kembali, lalu kita semakin dikuatkan. Masalah-masalah datang silih berganti. Firman Tuhan katakan tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Tetapi apakah kita bersedia untuk menjalaninya? Maka kekuatan yang bisa kita alami, kekuatan, keteguhan yang bisa kita rasakan, kita miliki, itu hanya kalau kita bersedia menjalani semuanya bersama-sama dengan Allah dalam rasa percaya kita. Kedua, ketika Allah mengatakan kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati. Ketika ketakutan itu menjadi bagian dari manusia, wajar-wajar saja kita merasa takut. Tetapi jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa seseorang bisa mengalami ketakutan kalau dia melakukan hal-hal yang salah, yang bodoh. Maka Tuhan mengatakan, jangan kecut, jangan tawar,
atas apa yang kamu lakukan sebagai sebuah kesalahan. Artinya, bertanggung jawablah, hiduplah dengan benar. Jangan sampai kebodohan itu membuat kita takut. Menarik saudara bahwa dalam hidup kita Allah juga selalu mengajar dan mengingatkan. Hiduplah dengan benar. Jangan melakukan hal-hal kebodohan seperti dunia ini. Hidup dalam kebenaran Allah sehingga kamu tidak mengalami ketakutan yang luar biasa dan itu menghalangi masa depanmu. Jangan kecut dan tawar hati sehingga kita bisa berjalan terus dan terus terarah pandangan kepada Allah. Jangan melakukan kebodohan, jangan melakukan kehidupan yang penuh dengan dosa supaya kita tidak terhalang datang kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah menyertai kita di mana saja. Kalimat yang menarik dari ayat ini adalah menentukan posisi. Allah itu ada di depan. Ketika Allah katakan, aku menyertai engkau. Allah di depan, Allah di samping, Allah di belakang, Allah ada di mana-mana. Dia menyertai kita. Kemanapun kita melangkah. Maka pesan ini juga diberikan bagi kita. Jangan khawatir saudara. Allah ada dimanapun kita berada. Allah ada dimanapun dalam rancangan hidup kita. Ketika kita mau berjalan, mengarahkan pandangan kepada Allah, konsisten dengan iman kita, tidak melakukan kehidupan dosa, tidak melakukan kebodohan, kita tidak akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita akan persiapkan diri dan kita semakin yakin. Apapun bentuk kehidupan yang harus kita hadapi, masalah-masalah yang datang silih berganti, persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami hari demi hari, Tuhan akan menolong. Karena kita sudah mempersiapkan diri dan Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk peringatan yang Tuhan berikan agar kami dapat menjaga diri dengan baik, agar kami tidak melakukan kesalahan dan dosa yang membuat kami merasa takut dan khawatir, sehingga tidak dapat menjalani kehidupan iman dengan benar. Tapi kami juga bersyukur karena Tuhan yang menjagai kami, menyertai kami kemanapun kami berada. Berkati umat-Mu, Kau berkati kami semua dalam perjalanan hidup kami, dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melingkupi kami hari demi hari. Terima kasih ya Allah Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.